TV Al-Waha. Hot Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur TV Al-Waha dimanapun Anda berada, dari kawasan Sejuk Muniwah Kerajaan Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal Jawa Tengah, inilah channel TV Al-Waha Hot Inspiration. Kembali bersama saya Bahril Ulum dalam segmen acara Sorotan Bahril, menyorot dengan hati, membahas dengan teliti. Sedulur TV Al-Waha, beberapa waktu yang lalu atau setahun yang lalu, Kiai Syarif Rahmat pernah diundang oleh ILC. Kita lihat dan kita sangat kenal betul apa itu ILC. ILC, Indonesia Lawyer Club, yang dikomandoi oleh Karni Ilyas di TV One, sebuah acara debat politik yang terkenal di Indonesia ini, Studio TV Al-Waha. Ketika itu Raden Syarif berhadapan dengan salah seorang Habib yang namanya Nopel Pak Mukmin, ya kalau tidak salah. Di si Nopel Pak Mukmin ini berbicara berbusa-busa di luar konteks yang sedang dibahas ketika itu, dan meminta dan menjelekkan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dan mengatakan Imaduddin bin Usman atau bin Sarman bla 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 bla, sehingga akhirnya kemudian Raden Kiai Syarif Rahmat itu menantang Nopel Pak Mukmin. Ayo Imaduddin bin Sarman itu tiap hari kontens-kontensnya, begitu juga narasi-narasi mengadu domba. NU diobok-obok, NU nggak bisa selesaikan masalah silsilah habaib, nggak bisa menetipkan daripada Imaduddin bin Sarman, nggak bisa. MUI nggak bisa. Ini pemecah belah bangsa. Ada apa di belakang itu semua? Hanya PKI yang selalu mengadu domba umat Islam, sehingga nyaman dengan adu domba ini. Kalau dia kiai, kajian ilmiah, selesai kajian ilmiah. Karena saya tahu persis tentang Kiai Haji Imaduddin Usman, makanya kita buka bedah masalah seminar di UIN. Kalau Ustadz Novel Pak Mukmin bersedia, kapan pertemukan Kiai Imad dengan satu di antara tiga? Habib Rizik, Habib Lutfi bin Yahya, atau Taufik As-Saegaf? Ini yang jadi masalah yang saat ini bergejolak di masyarakat. Maka saya melihat Imaduddin nggak berani ke Jakarta. Para muhibin akan membubarkan panggungnya Imaduddin. Karena ini mengobok-ngobok umat Islam, menghancur belah, yaitu mengadu domba umat Islam. Yang akan di mana-mana itu gaduh dibuat seluruh Indonesia. Setiap hadir Imaduddin pasti terjadi kegaduhan, pasti terjadi penolakan. Bahkan Robitoh Alawiyah sudah membuat kajian yang mengundang itu Imaduddin bin Sarman itu dengan kajian 674 halaman. Kemana itu Imaduddin? Kalau mereka mau niatkan selesaikan. Jangan dibiarkan. Pemerintah harus hadir. MUI harus hadir, Kemenak harus hadir, saudara, karena ini sangat berbahaya. Ini yang akan meletup. Nah, jadi mohon nanti antum jawab saja, satu di antara tiga tadi, kapan antum bersedia menghadirkan, saya tanggung jawab hadirkan Kiai Imad. Kalau buku yang 600 halaman, saya sudah baca, bukunya Kiai Imad, saya sudah baca, tidak akan selesai saya bilang kalau seperti ini. Kapan saja kita undang, satu di antara tiga tadi, Habib Rizik, Habib Lutfi, atau Habib Taufik As-Saegaf, kapan bisa datang, kita bertemu, saya siap menghadirkan Kiai Imad, insya Allah. Ya, jadi saya mau bertanya dulu dengan Kiai, ini sebenarnya Imaduddin Al-Usmani atau Imaduddin Usman atau Imaduddin bin Sarman? Saya tanya antum sekarang, Ibnu Taimiyah itu nama siapa? Bukan nama bapaknya. Oke, sekarang Ibnu Qayyim Al-Jauziyah nama siapa? Bukan nama bapaknya. Masalah enggak? Ya nggak masalah. Tidak masalah, selesai, sudahlah. Ya. Cuman kan kita harus tahu. Saya kira sudah, tidak usah pakai cuman, sudah selesai kalau ada masalah. Tapi kan? ini tidak topik pembicaraan kita malam ini. Betul. Nopel Pak Mukmin, ayo kita datangkan. Dan hari ini Studio TV Al-Waha, beliau Kiai Syarif telah menagih janjinya kepada Bapak Karni Ilyas untuk segera mengadakan debat terbuka di TV One. Jadi kita sangat berharap, kalau selama ini mereka para kibin itu mengatakan bahwa Kiai Imad itu Al-Kaburi. Sekarang kita lihat kenapa
Apakah para kabib-kabib itu akan berani datang di TV One dalam acara debat terbuka? Yang diinginkan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dan diinginkan oleh kita, saya pribadi menginginkan bahwa bertemunya Habib Lutfi, terus Taufik Segaf, terus Rizik Syihab, itu 3 orang pentolan itu bertemu dengan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dalam satu panggung. Ini pasti akan asik sekali nih. Kira-kira Lutfi, Rizik, dan Taufik itu berani datang nggak ya? Kalau saya sih, saya menyaksikan mereka kayaknya datang, tapi nggak sampai halaman terus pulang kembali. Karena apa? Takut nanti hancur. Karena apa? Karena lubang kuburannya sudah makin dalam. Tanpa mereka datang di debat terbuka, lubang kuburan mereka sudah semakin dalam, semakin dalam. Setiap hari lubang kuburan mereka sudah semakin dalam. Jadi, apabila nanti Lutfi, Rizik, dan Taufik itu datang ke ILC, waduh, itu bukan bukan membuat lubang kuburannya lagi. Dia masuk ke lubang kuburan yang sudah dibikinnya selama 3 tahun ini. Jadi lubang kuburan para kabib-kabib itu sudah dibikin sendiri selama 3 tahun ini. Kenapa? Mereka hanya bisanya kan menuduh, memframing dengan tuduhan-tuduhan ini itu. Saya sendiri itu dituduh dukun, dituduh dajjal, dituduh anak haram, macam-macam. Sama dengan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani yang dituduh sebagai anak haram, sebagai dukun dan sebagainya. Kalau Kiai Imad malah nggak dituduh sebagai dukun, saya disebut sebagai dukun. Tapi it's okay, saya enjoy saja. Karena apa? Karena saya berpikir begini sedulu TV Al-Wahhab. Dahulu di masa Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu pertama kali memperkenalkan Islam, itu beliau kan oleh kaum jahiliyah, kaum kafir Quraisy di masa jahiliyah itu, beliau disebut sebagai dukun, tukang sihir, pembohong, pemecah belah, dan lain sebagainya. Dan hari ini, orang-orang yang menuduh perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah, yang menuduh Kiai Haji Imaduddin, yang menuduh Gus Abbas Pilih-Yasin, dan menuduh semua kiai-kiai sebagai kiai-kiai yang sesat, itu sebenarnya mereka ya adalah orang-orang yang masih berada pada fase suku jahiliyah. Sama ketika Rasulullah menyampaikan barang baru tentang Islam, Rasulullah juga dituduh sebagai dukun, tukang sihir, dan lain sebagainya. Itu tuduhan-tuduhan yang gak enak. Nah hari ini mereka para kabib dan kibinnya kan bisanya hanya menuduh. Kita dituduh PKI, PWLS dituduh PKI, Kiai Imad dituduh PKI gaya baru, dituduh dajjal, dituduh iblis. Sebutan-sebutan itu adalah sebutan-sebutan yang keluar dari kaum jahiliyah. Jadi para kibin dan kabib adalah orang-orang jahiliyah. Fake? Clear? Jadi kepada sedulur-sedulurku PWI Laskar Sabilillah, kalau sampean semuanya dianggap sebagai dajjal, dianggap sebagai iblis, dianggap sebagai dukun, enjoy saja. Karena apa? Yang nuduh itu orang-orang jahiliyah. Nggak masalah gitu ya. Jadi para kibin itu ya berarti masih jahiliyah. Saya tidak sedang menuduh loh. Saya tidak sedang mendeskripsikan bahwa orang-orang kibin sekarang dan kabib-kabib itu adalah orang-orang jahiliyah. Bukan. Tapi saya hanya mensamakan peristiwa. Mensamakan peristiwa ya. Menyamakan peristiwa. Di mana peristiwa ketika Rasulullah pertama kali memperkenalkan Islam, katakanlah kalau bahasa sekarang itu Rasulullah menyampaikan tesis tentang ketuhanan. Loh kok tesis tentang ketuhanan? Oh, iya. Jadi ketika itu masyarakat Arab, suku Quraisy di Mekah, kan mereka nyembahnya berhala. Nyembahnya berhala-berhala tercatat sampai 360-an berhala di sekeliling Ka'bah, disembah, dibikin sendiri, disembah sendiri. Ada juga yang bikin pakai tepung, terus disembah sendiri, selesai menyembah Tuhannya dimakan. Itu kan agama-agama mereka pada saat itu.
Nah, kemudian Nabi Muhammad menyampaikan sesuatu yang baru, bahwa berhala-berhala itu tidak punya kuasa, yang benar nyembah Allah. Beliau menyebarkan kalimat La ilaha illallah. Tiada Tuhan kecuali hanya Allah yang patut disembah. Nah, itu kan tesis, suatu penemuan baru. Wahyu bahasanya, mendapatkan wahyu. Rasulullah bahasanya mendapatkan wahyu dari Allah untuk menyebarkan kalimat La ilaha illallah. Nah, hari ini, ya, kita lanjut sebelum hari ini, ketika beliau Rasulullah menyampaikan satu kalimat La ilaha illallah, itu orang-orang yang biasa menyembah berhala itu langsung menolaknya. Khususnya adalah pendolan-pendolan kafir Quraisy. Abu Jahal, Abu Lahab, ya keluarganya itu ya, keluarga Rasulullah sendiri. Abu Jahal dan orang-orang lainnya, orang-orang jahiliyah pada saat itu menolak, menganggap Kanjeng Nabi Muhammad itu sebagai pemecah belah. Ada yang dikatakan mengeluarkan karomah, mengeluarkan mujizat, disebutnya tukang sihir dan lain sebagainya. Nah, ketika itu Rasulullah dianggap sebagai orang yang memecah belah umat. Karena pada saat itu kemudian ada yang mengikuti Nabi Muhammad dan ada yang menolak Nabi Muhammad, terpecah belah menjadi dua golongan, golongan yang beriman dan golongan yang masih kafir. Memecah belah toh? Nah iya, nah hari ini Sedulur TV Al-Waha, ketika Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani mengeluarkan tesisnya, sama saja ketika Rasulullah menyampaikan kalimat La ilaha illallah. Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani menyampaikan satu kalimat, bahwa Habib itu bukan keturunan Nabi Muhammad. Ini kalimatnya hanya itu sebenarnya. Hanya kalimat bahwa Habib bukan keturunan Nabi Muhammad. Karena nasabnya tidak tersambung sampai kepada Rasulullah. Hanya satu kalimat itu yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Namun reaksinya, ada yang menyebut PKI gaya baru, ada yang menyebut bla 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 dengan sebutan-sebutan jahiliyah. Jadi kan ada persamaannya toh. Jadi mereka para kibin, para kabib sekarang itu adalah kelompok jahiliyah. Saya tidak sedang menuduh loh para kibin, mohon maaf. mohon maaf para kibin. Saya tidak sedang menuduh ente itu jahiliyah. Ente hanya belum tercerahkan saja, belum memahami, belum mendapatkan hidayah. Karena apa? Kiai Imad sama sekali tidak bisa menyadarkan orang lain. Meskipun beliau berbusa-busa menyampaikan tesisnya, kecuali Allah mengizinkan. Sama seperti Kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad tidak pernah mampu mengislamkan seorang pun, kecuali Allah memberikan kesadaran dan hidayah sehingga menerima dakwah Rasulullah. Sehingga mereka mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hari ini pun sama, Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, Gus Abbas, Kiai Marzuki Mustamar, Kiai Said Akil Siraj, Kiai Haji Muharrar Hudori dan lain sebagainya, termasuk saya Bahril Ulum. 1000 kali pun berbusa-busa menyampaikan bahwa Habib itu bukan keturunan Rasulullah, jika Allah belum berkehendak kepada panjenengan membuka hati jenengan, yang jenengan tetap jahiliyah. Kecuali Allah telah bukakan. Makanya kami berdoa kepada Allah. Allahumma hdi qaumin fa innahum la ya'lamun. Allahumma hdi qaumin fa innahum la ya'lamun. Maka mudah-mudahan Allah membukakan pintu kesadaran bagi panjenengan semuanya. Dan marilah kita sadar bahwa ternyata Habib itu bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Hakul yakin bahwa mereka adalah orang-orang yang melenceng nasabnya dari jalur Rasulullah SAW yang sebenarnya. Saya Bahril Ulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.